Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menunaikan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat takbir Allahu Akbar yang bermakna Allah Maha Besar benar-benar kita rasakan di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Tahun kemarin masih sangat jelas diingatan kita betapa kita masih berhadapan dengan virus corona, betapa kita masih sulit dan susah untuk berjamaah salat sunnah Idul Adha. Bahkan ada yang melaksanakan salat Idul Adha di rumah karena masjid masih ditutup dengan alasan memperkecil penyebaran virus corona. Sangat berbeda dengan perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Tahun ini kita bisa tersenyum, kita bisa berbahagia bersama, kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, berkumpul di halaman ini menunaikan salat Idul Adha. Kita kumandangkan kalimat takbir sebagai pengingat bahwa kita teramat sangat kecil, sangat lemah, betapa kita sangat tidak berdaya dan tidak ada yang tidak mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daerah yang terlihat subur dan makmur dalam hitungan detik rata dengan tanah karena bencana yang menimpa. Berapa banyak saudara kita, teman kita yang kita kira sehat, yang kita lihat segar bugar, tapi ternyata dengan kabar kematiannya. Berapa banyak anak-anak yang kita pikir masih sangat perlu kasih sayang orang tuanya, tapi karena menjadi yatim tanpa dikira, kata dokter, kematian sahabat dan saudara kita karena corona. Tapi yakinlah, semua tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa berangan-angan, kita manusia hanya bisa merencanakan, kita manusia hanya bisa berkeinginan. Allah lah yang memutuskan, Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menetapkan. Kita manusia yang katanya hebat, kita manusia yang katanya kuat, kita manusia yang katanya serba bisa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak ada apa-apanya ketika dihadapkan dengan qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Hari Raya Idul Adha, maka kita akan teringat dengan hebatnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra yang semata wayangnya itu. Harta bisa dicari, jabatan bisa dititi, tapi anak takkan bisa diganti. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan dan tak perlu dipertanyakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, "Aku sayang engkau wahai anakku." Tapi yakinlah bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tak bisa dikira. Ia menyayangi anak-anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan rela dia bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya hujan, bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini perintah berat dan teramat sangat berat
berat. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya benar-benar adalah perintah Allah, itu disebut dengan Arafah, ma'rifatullah. Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi berturut-turut itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika yakin itulah Nabi Ibrahim mengajak bicara kepada putranya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Surat As-Saffat 102. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau, maka pikirkanlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Anak kecil Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada yang berpendapat Ismail berusia 13 tahun. Tapi Ismail kecil ini bukan seperti anak-anak seusianya, bukan seperti anak sebayanya, tetapi memiliki iman yang kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Faqala Ismail, ya abati isjud ribati hatta la adriba waqfuf anni thawbaka hatta la yatanasar alaiha syai'in min dami fatarahu ummi fatahzan wa asra'a marra sikin ala halki liyakuna ahwala lil mauti alayya fa idza ataita ummi faqra alaiha salama anni. Wahai ayahku, kata Ismail, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Singkirkan bajumu agar darah tidak mengotori, dan jika nanti ibu melihat bercak darah, ia niscaya akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikan salamku untuk ibuku, wahai ayah. Kalimat ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Said At-Tantawi dalam Tafsir Al-Wasit. Jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil tersebut. Pertama, bahwa dalam beragama kita harus berani berkorban untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya. Memang kita bukan Nabi, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim. Tangan ini kita ayun, badan ini kita gerak menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Di setiap tahunnya kita diminta untuk mengorbankan 2,5% dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haul dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah kita manusia, betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Seringkali salat yang hanya beberapa menit kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan. Zakat mal yang hanya 2,5% tidak kita hiraukan. Kita sadar dan paham bahwa hidup ini tak lama, nafas akan berhenti, bahwa alam kubur telah menanti. Tapi justru seringkali kita malah tergoda akan keindahan duniawi. Kita sibuk membangun rumah, kita sibuk meluaskan kebun, kita sibuk memperbanyak kendaraan. Ya Allah, kami sadar kami umat yang penuh dosa, kami sadar kami pantas masuk ke dalam neraka. Tapi ya Allah, kami juga sadar tak ada di antara kami yang kuat menahan panasnya api neraka. Maka ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Tanpa ampunan-Mu
tanpa kasih sayangmu, tanpa rahmatmu, sungguh kami bahkan tak layak untuk mencium bau surga. Yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah Allah. Ismail kecil tak takut akan tajamnya pisau.